Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska. Di sini saya sebagai narasumber dan juga host kedua. Nama saya Nadia, saya bertindak sebagai script director dan kameramen. Nama saya Putra sebagai host pada podcast kali ini. Itu aja perkenalan dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin kita mau bincang-bincang dikit tentang sejarah kali ya kan, Bud? Ya, Nah, hari ini mungkin pada video ini kami mau bercerita tentang tragedi yang ada di Kalimantan Barat ya kan? Yaitu pada masa penjajahan Jepang. Di sini ceritanya tuh agak mungkin kelam ya. Disclaimer aja, kalau kami mengambil referensi dari beberapa situs dari website, mungkin agak nggak akurat ya, bisa mungkin dibenarkan gitu kan, dikoreksi langsung aja. Jadi waktu itu tahun 1943, di mana ada pemberontakan di Kalsel. Di Kalsel tuh orang tuh pada ngeberontak kepada penjajahan Jepang, nggak terima kalau mereka dijajah. Ya udah, pokoknya pada waktu itu tuh penjajahan Jepang datang ke Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan, pokoknya di area Kalimantan. Di Kalimantan Selatan itu terjadi sebuah pemberontakan. Warga Kalimantan Selatan itu udah capek lah dijajah sama warga Jepang. jadi kronologinya itu seperti apa ya? Kayak penjajahan mereka itu. Kalau kronologi mungkin bisa diceritakan, awalnya tuh memang dari ketakutan Jepang. Jepang waktu itu takut kalau warga Kalimantan Barat itu ikut-ikutan berontak. Maka dari itu langsung pada tahun itu ya kan, 1943 ya, 23 Oktober lebih tepatnya tuh warga pada ditangkap. Dari warga, mahasiswa, pokoknya semualah. Dari pemimpin-pemimpin juga, raja-raja juga waktu itu. Jumlah dan korbannya itu siapa aja ya, dan dampaknya itu seperti apa aja? Kalau jumlah korban itu mungkin banyak, tapi mungkin lebih jelasnya biar bakal diceritain secara kronologis ya. Jadi waktu itu langsung ditangkap dulu. 23 Oktober tuh ditangkap. 23 Oktober 1943. Mereka ditangkap, dikurung di dalam sel ya kan, dikumpulin, disiksa, karena kan waktu itu penjajah Jepang nggak tahu mereka tuh bakal berspekulasi bakal berontak. Iya, mereka bakal berontak pada tahun itu kan, langsung 28 Juni 1944 mereka diadili. Ya mungkin karena warga Indonesia nih sangat cinta tanah air kan, mereka nggak salah apa-apa, tiba-tiba diserang, ditangkap, lalu disiksa begitu saja, lalu disiksa kejam banget. Makanya langsung diadili karena tidak ada yang mau. dampak dari peristiwa yang sangat besar ini antara lainnya apa aja ya? Dampaknya sih banyak, apalagi ngerugin Indonesia. Jepang sendiri tuh kan udah berapa tahun ngejajah Indonesia. Pertama tuh anak-anak yang diculik, otomatis generasi bangsa itu hilang, diadili juga kan. Nah, itu juga membuat warga Kalimantan Barat tuh bakal marah, terus akhirnya memberontak juga, bakal melawan perlawanan. Terus juga gugurnya 12 pemimpin kesultanan, pemimpin gugur semua dari 12 itu. Nah, pokoknya dampak pada ekonomi itu mungkin karena
pada ditangkap semua kan. Iya. Jadi pasar nggak stabil, ekonomi nggak stabil, kemiskinan di mana-mana. Udah pasti ada penjarahan juga karena emang waktu itu kan lagi ada penjajahan. Betul. Ya sudah. Upaya mengenal dan melestarikan sejarah itu seperti apa ya? Kalau mengenang, kabarnya itu pemerintah Kalimantan Barat itu menetapkan 28 Juni itu sebagai peringatan untuk menghormati para pejuang dan untuk mengingat kelamnya bangsa kita pada waktu itu dan perjuangan Indonesia. Jadinya 28 Juni ditetapkan sebagai peringatan tragedi Mandor Berdarah. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari cerita tadi apa aja ya? Kalau melihat kesimpulan sih mungkin kita bisa mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gugur yang dahulu. Itu juga menjadi peringatan untuk kita bahwa seterdesak apapun kita tidak boleh mengkhianati negara kita sendiri. Mau itu hampir mati untuk memperjuangkan negara kita, ya kita harus memperjuangkan sepenuh hati. Jadi intinya sikap nasionalisme itu harus dijunjung tinggi. Itulah kesimpulan yang bisa didapat dari cerita tadi. Apa lagi? Ya sekian dulu mungkin ya ceritanya. Bisa ditambah ataupun dikurangi, kalaupun ada kekurangan kita mohon maaf karena kita nggak sempurna. Akhiri. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Nih.